Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Harimun 96. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan untuk membedah tentang kisi-kisi indikator esensial soal FR Pedagogik Pretest PPG 2022 Part 2. Seperti biasa, di dalamnya ada contoh soal lengkap dengan pembahasannya dan jawabannya juga tentang kompetensi pedagogik. Ayo kita langsung ke soalnya. Soal pertama, seorang guru melakukan kegiatan penutup dengan aktivitas sebagai berikut. Peserta didik melakukan penguluran dan pelepasan. Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan proyek dengan benar diberi paraf serta diberi nomor urut peringkat untuk penilaian proyek. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Menyampaikan materi yang akan diajarkan pertemuan berikutnya. Nah, aktivitas apa yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup? Nah, perhatikan kata kuncinya kegiatan penutup. Ya. A. Melakukan pendinginan sekaligus menjelaskan fungsinya. B. Melakukan tanya jawab dengan siswa yang berkenaan dengan materi pembelajaran yang telah diberikan. C. Melakukan penilaian sesuai indikator pencapaian kompetensi. D. Bersama siswa guru membuat simpulan materi, melakukan refleksi dan tindak lanjut dari materi pembelajaran yang telah diberikan. E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Nah, ingat lagi kata kuncinya adalah dari pertanyaan inti ini. Aktivitas apa yang belum dilakukan dalam kegiatan penutup? Nah, masuk ke pembahasan bahwa kegiatan penutup harus diakhiri dengan berdoa. Antara opsi A, B, C, D, dan E yang ada kegiatan berdoanya adalah sudah jelas di sini opsi E. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh siswa dan guru berdoa dan bersalaman. Begitu kira-kira kawan-kawan. Kita masuk ke soal nomor 2. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, seorang guru PJOK memberikan hukuman kepada siswa yang salah dalam melakukan praktek lompat tinggi gaya menyamping. Dalam hal ini, sebenarnya guru PJOK telah memberikan umpan balik kepada kategori A, ekstrinsik, B, intrinsik, C, motivasional, E, informasional, E, reinforcement. Kita masuk ke pembahasan. Reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan kemungkinan terjadinya suatu perilaku menurut Skinner. Penguatan atau reinforcement dibagi dua, yaitu penguatan positif dan negatif. Penguatan positif berupa pemberian hadiah, perilaku senyum, ajungan jempol, anggukan kepala, tepuk tangan, atau penghargaan lainnya. Di sisi lain, penguatan negatif berupa pemberian tugas tambahan, perilaku tidak senang dengan menggeleng, kening kerut, muka kecewa, dan lain-lain. Dari pembahasan ini sudah jelas bahwa jawabannya adalah E, adalah reinforcement. Adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan bahwa suatu perilaku akan terjadi. Begitu kira-kira kawan-kawan. Baik, kita langsung ke soal nomor 3. Seorang guru PJOK sedang mengajarkan materi gerak rangkaian guling depan dan guling lentik, menjelaskan dengan suara yang lantang, kemudian memberi contoh dalam berbagai posisi, berkeliling untuk melihat secara lebih dekat gerakan yang dilakukan oleh siswa, memperhatikan peserta didik dengan menyebutkan namanya, memandang mata peserta didik yang sedang diajak bicara. Dengan demikian, guru tersebut sudah melaksanakan variasi dalam A. Penggunaan media, B. Gaya mengajar, C. Pola interaksi, D. Kegiatan siswa, E. Metode belajar. Pembahasannya, gaya mengajar adalah suatu cara untuk mempermudah bagi siswa dalam rangka menerima materi pelajaran yang disampaikan, sekaligus sebagai alat untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan minat belajar siswa dalam menerima pelajaran. Suara lantang berhubungan posisi guru secara dinamis, ya. Komunikatif merupakan kegiatan dari gaya mengajar. Di sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah gaya mengajar. Ya, sesuai dengan definisi daripada gaya mengajar ini, kawan-kawan.
Baik, kita masuk ke soal nomor 4. Guru menerapkan aturan disiplin kelas. Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola 4 keliling. Pengolahan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Yuk kita masuk ke pembahasan. Pendekatan otoriter atau kekuasaan di mana guru menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Di sini kata kuncinya menerapkan disiplin kelas. Jadi sesuai dengan definisi dari pendekatan otoriter. Maka sudah jelas jawabannya adalah A. Begitu kira-kira kawan-kawan ya. Yuk kita masuk ke soal nomor 5. Beberapa bentuk hukuman yang diberikan kepada seorang siswa yang melanggar tata tertib di kelas yaitu A. Hukuman bersifat fisik, verbal, isyarat, nonverbal, dan denda. B. Hukuman pukulan. C. Hukuman fisik dan mental. D. Pengucilan. E. Dikeluarkan dari sekolah. Perhatikan soalnya, yuk kita masuk ke pembahasan. Hukuman fisik dilakukan bila teguran sikap sudah dilakukan. Hukuman verbal seperti memarahi menggunakan suara pelan tidak keras. Hukuman isyarat atau nonverbal menunjukkan mimik raut muka tidak suka, dan hukuman denda boleh dikenakan sepanjang dalam batas kemampuan siswa. Maka jawaban A paling tepat. Pilihan jawaban B, C, dan D sebaiknya dihindari karena merupakan bentuk kekerasan fisik, sosial, dan mental. Sedang dikeluarkan dari sekolah apabila melanggar aturan yang sangat berat. Nah, di sini sudah jelas bahwa jawabannya adalah A. Hukuman bersifat fisik, verbal, isyarat, nonverbal, dan denda. Baik kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Saya mohon bantuannya untuk like, share, subscribe, dan komen. Hidupkan juga loncengnya. Kita jumpa lagi di part-part berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.